beberapa hari sebelum ulang tahun ke-15, aku mengalami cedera otak. Ketika itu aku adalah pelari maraton, dan sejak dulu olahraga selalu membantuku melawan depresi yang telah kuderita sepanjang hidup. Namun, depresi sesudah operasi otak ternyata jauh lebih rewel serta parah, dan aku membutuhkan hal baru dalam hidupku. Demikianlah pada usia 50 tahun, sudah memasuki masa menopause, mengalami depresi sekaligus cedera otak, aku melakukan apa yang akan dilakukan perempuan manapun. Aku bergabung dengan sirkus. Setelah dewasa, sosokku menjadi atletis, tidak seperti ketika aku masih kecil. Aku juga belum pernah mengikuti les menari, balet, atau senam. Aku memang kuat, tapi juga tidak lentur atau setidaknya lemah gemulai. Sejak serangan depresi sesudah operasi otak dan kecemasan itu, aku merasa terisolasi. Aku mengambil cuti dari pekerjaan, lingkungan sosialku berkurang, dan aku merasa sangat kesepian. Aku sering takut meninggalkan rumah, bahkan mendaftarkan diri di kelas sirkus pertamaku pun merupakan langkah iman besar bagiku. Ketika pertama kali mengikuti kelas akrobatik udara, aku tidak heran saat mendapati diri sebagai murid tertua. Yang jelas, bahkan para guruku pun masih pantas menjadi anak-anakku. Namun, aku bertekad untuk keluar dari zona nyamanku, dan anak-anak itu menyambutku dengan gembira. Salah satu teman sekelasku berkata, "Wow, ibuku takkan pernah melakukan ini. Aku harus mengajaknya kemari untuk melihatmu." Setelah melakukan peregangan dan pemanasan berkelompok, Kathleen pelatihku menanyakan peralatan apa saja yang ingin kupelajari. Di situ terdapat kain sutra, ayunan trapeze, dan simpai. Aku mengamati simpai udara, yang juga disebut laira. Oh, betapa ingin aku duduk di dalam simpai itu dan belajar terbang seperti burung. Sayang sekali lenganku tidak cukup kuat untuk mengangkat diriku ke atas simpai itu. Semangatku langsung anjlok. Semangatku digantikan rasa tak percaya diri dan kecewa. Ketika aku mengutarakan rasa frustrasiku kepada pelatih, dia menyuruhku tetap berusaha dan bahwa banyak orang tidak mampu mengangkat berat badan mereka. Saat itulah aku sadar, hei, aku sedang berusaha mengangkat berat badanku sendiri, keren kan? Maka aku pun terus berusaha dan berusaha. 3 minggu lamanya aku berusaha, dan aku pun menjadi lebih kuat. Kemudian terjadilah hal itu. Kedua tanganku mencengkeram bagian bawah simpai, dan aku mengangkat kaki untuk menyentuhnya. Aku bergelantungan dengan kaki dalam keadaan terbalik. Kemudian aku mengangkat diri dalam posisi duduk di dalam simpai. Seluruh kelas bertepuk tangan. Setiap minggu aku berlatih dan menyimak kata-kata pelatihku. Aku pulang dengan memar-memar paling aneh yang pernah kudapatkan. Namun, aku juga pulang membawa keyakinan yang kubutuhkan untuk mulai berbicara tentang cederaku dan dampaknya pada kehidupanku. Aku memiliki kelompok sahabat baru, orang-orang yang tidak mengenalku sebelum kecelakaan itu terjadi, dan mereka menerima serta mendukungku. Di tengah gelombang depresi paling gelap itu, aku tetap berkendara menuju tempat latihan dalam keadaan begitu tertekan hingga aku bermain-main dengan keinginan melukai diri sendiri. Sungguh sulit untuk bisa termotivasi karena sisa hidupku seakan-akan runtuh di bawah beban sindroma pasca bedah otak itu. Namun, ketika berjalan memasuki gimnasium, suasana hatiku langsung lebih ringan. Aku berada di tengah orang-orang yang paling peduli, berbelas kasihan, dan menyenangkan yang pernah kutemui. Aku mulai mempelajari trik-trik baru. Badanku lebih lentur, bahkan pada usia 50. Aku mulai gemar bergelantungan terbalik di udara, dan aku tidak takut jatuh. Beberapa bulan kemudian, diedarkan formulir pendaftaran, mengikuti pertunjukan untuk memperlihatkan keterampilan kami. Para murid diajak melakukan gerakan selama 3 menit sambil memperlihatkan apa yang telah mereka pelajari di kelas. Dengan agak ragu aku bertanya kepada pelatihku,
Apakah menurutmu aku mampu mempertunjukkan sesuatu? Apakah aku sudah menguasai cukup banyak? Apakah aku cukup bagus? Tentu saja, katanya. Ayo kita bekerja sama menciptakan koreografi. Koreografi. Wow, sepertinya ini bukan main-main lagi. Dalam waktu seminggu, aku telah memilih musik yang akan kugunakan dan mulai menjalankan beberapa trik serta peralihan. Pelatihku setuju melewatkan waktu 1-lawan-1 alias berhadapan langsung denganku. Waktu yang benar-benar intens ketika aku berlatih non-stop selama 1 jam sambil mengulangi gerakan mengalir berkali-kali sampai aku berhasil melakukannya dengan benar. Sekarang aku pulang dengan tangan melepuh dan kapalan, namun dengan semangat melambung yang melebihi apapun yang pernah kubayangkan. Kemudian tibalah peristiwa besar itu, pertunjukan untuk memperlihatkan keterampilan kami. Beberapa dari antara kami tampil menggunakan kain sutra, trapeze, dan simpai. Giliranku tampil diatur sekitar pertengahan acara. Jantungku berdebar luar biasa kencang. Aku merasa gugup sekaligus bersemangat saat memperhatikan teman-teman sekelasku menjalankan gerakan masing-masing. Gerakan yang kuamati dan kusambur dengan tepuk tangan pada latihan selama berminggu-minggu itu. Saat namaku dipanggil, aku bangkit berdiri. Sementara menunggu nada-nada pertama iringan musikku, aku memperhatikan ruangan. Pelatihku yang cantik dan sabar, teman-teman sekelasku, saudaraku, para sepupu, dan suamiku. Disinilah aku harus berada. Aku melayang tinggi sepanjang penampilanku. Semua yang telah kulatih, lepuh dan memar semuanya, sungguh sepadan. Hari itu awan tersibat. Sekarang aku adalah pemain sirkus berusia 50 tahun yang sudah menopause dan pernah mengalami cedera otak. Sejak pertunjukan perdana itu, aku telah mengikuti beberapa penampilan. Kesembuhanku memang tidak mudah, namun setiap kali meratapi kehilangan si aku yang lama atau saat sedang mengalami depresi, aku mengingatkan diri bahwa aku seorang penyintas. Ketika keadaan tak tertahankan lagi, aku tidak melarikan diri, tapi justru berlari menghampiri sirkus. Melalui kisah yang luar biasa ini, kita diajak untuk menggali keberanian dalam diri kita, bahkan di tengah-tengah tantangan yang paling sulit sekalipun. Seperti dalam cerita ini, ketika hidup terasa suram dan penuh ketidakpastian, terkadang langkah terbaik adalah melangkah keluar dari zona nyaman kita. Dengan mengambil langkah tersebut, kita bisa menemukan hal-hal baru yang membawa kegembiraan, semangat, dan keterampilan baru yang tak pernah kita duga sebelumnya. Bergabung dengan sirkus pada usia 50 tahun bukanlah hanya sekadar hobi baru, tapi juga merupakan proses penyembuhan dan pertumbuhan pribadi yang luar biasa. Jadi, mari kita bersama-sama mengambil inspirasi dari kisah ini dan berani keluar dari zona nyaman kita. Siapa tahu, di luar sana ada kesempatan baru yang menunggu untuk kita jelajahi dan potensi baru yang siap untuk kita ungkap. Jangan biarkan ketakutan atau keraguan menghalangi langkah kita menuju perubahan dan pertumbuhan. Ayo bersama-sama meraih mimpi-mimpi kita dan menaklukkan tantangan hidup dengan keberanian dan tekad yang kuat. Jika Anda merasa terinspirasi oleh kisah ini, jangan ragu untuk berbagi pengalaman Anda atau memberikan dukungan kepada orang-orang yang mungkin membutuhkan dorongan untuk keluar dari zona nyaman mereka. Terima kasih telah menyaksikan dan bergabung dengan kami dalam perjalanan menuju kehidupan yang lebih berani dan berwarna. Sampai jumpa di video berikutnya dan selalu ingat, hidup ini indah ketika kita berani meraih perubahan. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh arti berikutnya. Sampai jumpa dan selamat menjalani petualangan baru dalam hidup Anda.